Halo anak-anak, kali ini kita masih akan membahas modul 404 seputar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yuk kita lanjutkan belajar lagi. Bab 1. Keberagaman karakteristik individu dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pelajaran 1.4. Contoh sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat mengerti dan memahami sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia ya. Kerukunan antar umat beragama. Hai teman-teman, kalian pasti pernah mendengar kata kerukunan antar umat beragama kan? Sebenarnya apa ya maksudnya? Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kehidupan harmonis antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda satu sama lain. Masyarakat hidup tenang berdampingan dalam suatu negara yang rukun dan damai, tanpa memandang perbedaan agama. Jika kerukunan antar umat beragama dapat kita wujudkan, maka di negara kita tidak akan terjadi perang, perselisihan, dan hal-hal buruk lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Makanya, kamu harus selalu menjaga kerukunan ya. Lalu, gimana caranya untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Yaitu dengan sikap toleransi. Mempunyai sikap toleransi sangat dibutuhkan. Toleransi berasal dari kata toleran, yang berarti sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, misalnya perbedaan pendapat, kepercayaan, atau pandangan. Dalam hal kerukunan antar umat beragama, diperlukan sikap toleransi beragama di antara seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Seperti yang telah diketahui, bahwa masing-masing penduduk Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan memeluk agamanya sendiri. Maka, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati agama orang lain dan tetap menghargai mereka dalam pergaulan kita sehari-hari. Contoh toleransi beragama. Chris, Noah, Siti, dan David bertugas untuk membersihkan sekolah. Sekitar jam 12 siang, azan zuhur berkumandang. Siti dipersilakan oleh teman-temannya untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah sholat, Siti kembali lagi membantu teman-temannya. Itu adalah contoh toleransi beragama. Dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa teman-teman Siti yang beragama lain memberikan kesempatan kepada Siti untuk menjalankan ibadahnya ya. Chris, Noah, dan David menunjukkan sikap toleransi beragama dengan cara menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Selanjutnya kita akan membahas kasih sayang anak-anak. Pasti kamu punya sahabat dekat dong? Ya, itulah disebut persahabatan. Sahabat adalah teman dekat dan teman berbagi cerita. Dengan sahabat, biasanya kita belajar dan bermain bersama. Kebersamaan yang terjadi ini menimbulkan rasa kasih sayang. Kasih sayang yang melandasi hubungan persahabatan yang erat tanpa berbatas jarak. Ini adalah contoh kasih sayang. Monica dan Indah sudah bersahabat dari kecil. Rumah mereka berdekatan. Dan mereka sering belajar dan bermain bersama. Suatu saat, Indah harus pindah rumah keluar kota. Namun, persahabatan mereka tetap terjalin erat. Pada saat Indah merayakan Idul Fitri, Monica menelpon Indah dan mengucapkan selamat berhari raya. Begitupun sebaliknya, ketika Monica merayakan hari Natal, Indah menelpon Monica dan memberikan ucapan selamat Natal. Monica dan Indah menunjukkan sikap kasih sayang antar umat beragama. Selanjutnya, tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain.
Dalam suatu lingkungan masyarakat, terdapat bermacam-macam situasi dan keadaan yang memerlukan sikap tenggang rasa. Situasi yang terjadi seperti ada yang sedang menjalankan ibadah, ada yang sedang berduka, atau mengadakan pesta. Sebagai warga yang baik, kita harus mempunyai perasaan peka terhadap sesama dan mempunyai sikap tenggang rasa. Contoh tenggang rasa. Johan sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuk adiknya. Ia menyalakan musik dan mengetes pengeras suara yang nanti akan dipergunakan. Tak lama kemudian, sekitar jam 3 sore, suara azan asar berkumandang. Johan pun mematikan musik dan pengeras suaranya. Perilaku Johan ini menunjukkan sikap tenggang rasa terhadap warga lain di sekitar rumahnya yang akan menjalankan ibadah. Dengan begitu, kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Selanjutnya, bekerja sama. Bekerja sama berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama. Hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat, kita harus bisa bekerja sama dengan tetangga-tetangga, walaupun berbeda agama ya. Kita tidak boleh bersikap sombong atau tidak mau bergaul dengan orang lain. Terlebih lagi, jangan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Harus selalu ingat itu ya anak-anak. Ini dia contoh bekerja sama. Pak Budi dan Pak Jonathan hidup bertetangga. Walau mereka berbeda agama, mereka selalu menciptakan suasana rukun dan damai. Begitupun lingkungan di mana mereka tinggal. Warga masyarakatnya cinta akan kebersamaan yang indah. Saat menjelang Natal, mereka bahu-membahu membersihkan lingkungan gereja dan halaman parkir. Saat menjelang Ramadan, mereka juga kerja bakti membersihkan masjid di lingkungan rumah mereka. Sikap dan perilaku mereka yang bekerja sama dengan baik mencerminkan kerukunan hidup antar umat beragama. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sikap toleransi antar umat beragama. Pada bab ini, kita sudah mempelajari sikap toleransi, kasih sayang, tenggang rasa, dan bekerja sama antar umat beragama. Pernahkah kalian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat contoh nyata sikap toleransi beragama berikut ini. Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Ini dia gambarnya. Ini gereja katedral. Dan ini adalah Masjid Istiqlal. Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal, kedua bangunan ini letaknya sangat berdekatan di pusat ibu kota Jakarta. Pada hari besar keagamaan, baik Idul Fitri atau Natal, halaman kedua tempat ibadah tersebut digunakan sebagai tempat parkir kendaraan orang-orang yang akan beribadah. Tradisi ini sudah berjalan puluhan tahun dan tetap aman dan damai hingga saat ini. Inilah bukti nyata indahnya toleransi beragama di Indonesia. Hari Nyepi di Bali. Bali yang sering disebut dengan Pulau Seribu Pura, mayoritas penduduknya beragama Hindu. Namun, tidak sedikit masjid yang berdiri berdampingan dengan pura, vihara, atau gereja. Saat umat Hindu merayakan Nyepi, semua aktivitas di Bali dihentikan selama 24 jam. Bandar udara dan terminal-terminal pun tidak beroperasi. Tidak ada yang pergi bekerja, keluar rumah, menyalakan api, atau bersenang-senang. Hal ini wajib diikuti oleh semua orang yang berada di Bali saat itu. Namun, jika hari raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat, maka umat Muslim tetap menunaikan ibadah sholat Jumat. Umat Hindu tetap menghormati kewajiban umat Muslim, dan mereka pun menghormati umat Hindu dengan tidak menggunakan pengeras suara. Inilah contoh nyata sikap toleransi beragama di Indonesia. Indah ya! Mempunyai sikap toleransi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebagai anggota keluarga, berbicaralah dengan ramah dan sopan. Tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Selanjutnya, mematikan televisi saat ada anggota keluarga yang beribadah. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat anggota keluarga yang lain.
Nah, sebagai warga sekolah yang baik, anak-anak bisa bersikap toleran dengan menghormati teman yang berbeda agama, berteman baik tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Bersikap sopan dan ramah terhadap semua warga di sekolah. Sebagai warga yang baik, anak-anak bisa bersikap toleran sebagai warga masyarakat, menghormati dan menghargai warga lain yang berbeda agama, bersikap sopan dan ramah terhadap semua warga tanpa memandang perbedaan, berperan aktif dan bekerja sama dengan baik dalam setiap kegiatan. Dan sebagai warga negara yang baik, anak-anak bisa mengakui dan menghargai hak asasi manusia, menjalin silaturahmi antar umat beragama, menciptakan persatuan dan kesatuan. Dan jika kita bersikap toleran dimanapun kita berada, kerukunan antar umat beragama dapat kita wujudkan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pun tetap terjaga. Kita harus jaga terus. Makanya, harus bersikap toleransi ya. Pelajaran 1.4 sudah selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan. Tetap semangat terus ya.